Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, baik, Bu. Ya. Terbiasa. Ibu ulang lagi. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yakin besok sukses. Iya. Kayaknya anak-anak Ibu di kelas 2 ini bersemangat kali pagi ini. Semuanya wangi-wangi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita baca doa dulu. Ayo ketua kelas, Sahrial, siapkan teman-temannya. Baik. Kawan-kawan sekalian, kita sebelum belajar, kita siapkan dulu dan berdoa. Doanya, doa biasa aja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah aja lah ya. Baik. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rabbi. Yuk, baca. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan kurniakanlah daku kepahaman. Amin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, anak-anak Ibu. Untuk hari ini ada di antara kamu yang tidak hadir? Usan Ibu. Coba. Sahrial. Hadir. Hidayati. Ya. Alkoma. Hadir. Erik Prabudi. Hadir, Bu. Mas Nidarwati. Hadir, Bu. Musanib. Terlambat, Bu. Nah, terlambat lagi anak Ibu. Macet. Ya. Dah. Jadi di lain hari anak-anak Ibu agar disiplin waktu untuk hadir ke sekolahnya. Nah, jangan sampai ada yang terlambat. Usahakan bangun lebih awal. Nah, sekarang anak-anak Ibu, coba perhatikan di kelas kamu. Apakah ada sampah berserakan? Ayo. Banyak tuh, Bu, di bawah meja, Bu, dalam laci. Ayo keluarkan sayang, biar tidak ada nanti nyamuk. Nah, ayo bersihkan semuanya. Udah semua? Sekarang Ibu perhatikan lagi kerapian pakaian kamu. Ayo cantik Ibu. Ayo si ganteng. Ayo rapikan pakaiannya. Tuh yang Erik. Ayo rapikan bajunya. Nah itu ya. Harus rapi. Nah bilang sama bundanya kalau mau pergi ke sekolah harus rapi. Berpakaian yang rapi dan wangi. Itu kalau wangi tentu disayang. Erik gak gosok gigi tuh, Bu. Erik gak gosok gigi, bau. Tidak boleh. Kita itu harus rajin menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Sekarang anak-anak Ibu, kukunya semua ada yang panjang. Ada? Itu harus kita jaga kebersihan kuku kita. Kita itu tidak boleh nantinya masuk kuman ke mulut karena kita punya kuku yang panjang. Itu harus kita jaga kebersihan kita. Karena kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak Ibu, udah siap untuk belajar semuanya? Ya, Bu. Semuanya keadaan siap dan kita hari ini jumpa lagi sama Ibu pelajaran pendidikan agama Islam. Minggu kemarin kita sudah selesai materi satunya. Sekarang kita masuk pada ke bab 2, materi 2. Ayo kira-kira
Ayo, kira-kira ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Yaitu tentang surat An-Nasy. Ayo, ingat anak-anak ibu. Surat An-Nasy. Apa arti surat An-Nasy? Ayo, Erik. An-Nasy apa artinya? Manusia, Bu. Bagus, pintar Alkomah. Ayo, Sahrial. Ada yang ingat apa itu surat? Manusia, Bu. Ayo, surat An-Nasy. Nah, Manusia, Bu. iya bagus. Sekarang sebelum masuk ke materi, kita nyanyi dulu sesuai dengan materi pokok kita. Ayo kita dengarkan nyanyian yang akan Ibu tampilkan di terlihat anak-anak Ibu. Al-Hafiz itu artinya Kita Allah. ya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, di bawah pemeliharaannya dengan sempurna. Berdoa kita meminta kepadanya, berusaha itu Allah yang menyuruhnya. Bertawakal itu menyerah kepadanya, kepada Allah yang maha memelihara. Semuanya. Apa yang kamu pahami dari videonya? Ayo. Allah Tentang Maha apa menjaga, kira-kira? Bu. Iya, tentang apa? Allah menjaga kita semua, Ibu. Jadi video yang Ibu tayangkan tadi nyanyian tentang Asmaul Husna. Jadi nyanyian nanti kita akan coba biar kita mudah untuk menghafal dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu ulang kembali itu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara, yang maha melindungi. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal, bersyukur sebagai pemahaman makna Al-Hafiz Al-Wali. Yang ketiga, memahami makna Al-Hafiz Al-Wali. Dari ketiga, tujuan pembelajaran mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa menyerap pelajaran kita untuk hari ini. Masuk kita tentang Asmaul Husna. Sekarang Ibu tanya, ayo semuanya, apa itu Asmaul? Ayo, masih ingat pelajaran? Nama-nama. Nama. Bagus. Nama-nama Husnanya Allah. apa? Yang baik. Yang baik, Bu. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Yang Apa baik. artinya Yang tadi baik, Mas Bu. Nidarwati? Asmaul Husna apa artinya? Nama yang Allah yang baik, Bu. Iya, bagus. Jadi anak-anak Ibu sudah paham arti dari Asmaul Husna. Sekarang Ibu tanya, Alkomah ada berapa Asmaul Husnanya? 99, Bu. Bagus, pintar. Yang lainnya sudah tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna kita? 100 kurang 1, Bu. Iya. Aduh, Erik, ada-ada aja candaannya. Bagus, yang jelas paham semuanya ya. Ada 99. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, yaitu ada dua. Dua Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Hafiz. Al-Hafiz. Yang keduanya apa? Al-Wali. Bagus, Al-Wali. pintar. Ada dua Asmaul Husna. Yang pertama, yang kita pahami dulu, kita masuk ke Al-Hafiz, ya. Masuk kita ke Al-Hafiz.
Apa itu arti dari Al-Hafiz? Ada yang tahu? Ada, Bu. Menjaga, Bu. Iya, apa Menjaga. artinya? Maha memelihara, Menjaga, Bu. Iya, bagus. Ayo, Mas Nidar, kamu sudah paham anak Ibu? Iya. Bu, Iya, apa tadi arti Al-Hafiz, sayang? Maha memelihara dan menjaga, Bu. Bagus, pintar anak Ibu. Mudah-mudahan semuanya kamu paham apa arti dari Al-Hafiz. Yang artinya maha memelihara Maha menjaga. atau maha Tahu? menjaga. Menjaga. Allah maha memelihara dan menjaga segala sesuatu sehingga tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu contoh Allah bersifat Al-Hafiz. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak contoh dari sifat Al-Hafiz? Ada yang tahu? Nah, Al-Hafiz tadi artinya Al-Hafiz Memelihara. artinya yaitu Allah Maha memelihara. Jadi bukti Allah Al-Hafiz itu Allah memelihara semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, Ibu tampilkan contohnya di video kita. Ini kira-kira ada nggak yang tahu ini apa videonya? Coba ya, Ibu tampilkan ya. Ada video yang berkaitan dengan contoh Al-Hafiz. Kira-kira ada yang tahu siapa? Ayo anak Ibu. Matahari. Bagus. Ada apa lagi sayang? Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Ada matahari. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Ada planet-planet lainnya. Dah, anak-anak Ibu semuanya sudah melihat yang Ibu tayangkan. Kira-kira ada yang tahu nama planet? Ada nggak? Ayo, coba Hidayati, apa yang kamu ketahui dari video yang Ibu tayangkan? Ayo. Macam ciptaan Allah, Bu. Bagus. Iya. Kemudian apa saja yang ada di tampilan Ibu tadi, Sahrial? Matahari, Bu. Bagus, pintar. Ada matahari, ada planet, bulan, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi. Mars. Iya, bagus anak Ibu. Kita itu harus tahu apa saja ciptaan Allah kita itu. Jadi kita harus paham akan yang ada di antara kita itu. Ada tumbuhan, itu yang ada di bumi. Kemudian di tempat kita tinggal dan planet-planet lainnya. Jika Allah tidak melihat, maka memeliharanya, maka semua planet tersebut beserta matahari akan bertabrakan. Begitu sempurnanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi kita ini dan di planet-planet lainnya. Semuanya sudah tersusun rapi, putarannya itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah mengetahui bagaimana caranya perubahan hari, perubahan waktu, adanya siang dan adanya malam. Itu adalah contoh dari
Contoh dari Asmaul Husna Al-Hafiz. Dah, anak-anak ibu, kok semuanya diam? Dah, sekarang masuk kita pada mengamalkan Al-Hafiz. Ibu tanya, gambarnya apa kira-kira? Ayo, semuanya. Gambar yang pertama kira-kira apa itu, Erik? Gambar pertama menyiram bunga, Bu. Bagus. Ada bunda Ngasih yang makan menyiram ayam. bunga. Bagus. Alkomah, apa lagi gambarnya apa itu? Kak, ada yang banjir, Bu. Oh Apa iya, ya? banjir itu nanti penjelasannya. Sekarang kita masuk ke gambar yang pertama aja dulu. Mas Nidar, Kandang ayam. apa saja gambarnya di gambar pertama, Mas Nidar? Kamar ayam, Bu. Bagus. Itu kira-kira itu siapa yang ngasih makan ayamnya? Yang mengasih makannya manusia, Bu. Bagus, manusia. Kalau kita sudah pandai mengasih makanan peliharaan kita, ada yang pandai punya peliharaan di rumah? Ada, Bu. Iya, Alfama apa peliharaannya di rumah? Ayam, Bu. Ayam, Sama. bagus. Selain ayam ada yang peliharaan yang lain? Ada, Bu, Bu. kucing. Bagus, Bu, ada Sapi, Bu. kucing. Sapi. Iya, kalau kucing dia kalau lapar dia bagaimana bunyinya? Dia diam Meong-meong, aja, Bu. Bu. Iya, Meong-meong. kalau dia Meong. sudah meong-meong, tanda lapar perut, tanda lapar Iya. perut. Kalau kita Kucing saya merasa diam lapar aja, Bu. atau tidak? Ayo, ada nggak anak-anak ibu sekarang merasa lapar? Ada Bu, Ada, Bu. saya. Iya, nanti Jam berapa istirahat, Bu? kamu aktif belajarnya, ibu kasih makannya sama ibu. Mau nggak? Oh, mau. Mau, Bu. Mau duluan. Sudah makan, Fitri? Aku kalau Mbak Wan aku nggak mau, Bu. Aku mau es krim Cornello. Oh, ada sayang. Nanti kalau anak ibunya juara, nanti ibu kasih ya. Sekarang masuk ke Saya mix pelajaran ini, Bu, ya. Iya. Saya Ya. mix way, Bu, saya, Bu. Nanti tetap dapat hadiah kalau anak ibu aktif belajarnya dan mengamalkan Al-Hafiz yaitu dengan memelihara kesehatan badan. Ya, untuk diri kita sendiri dulu. Kita pelihara badan dengan menjaga kebersihan, makan tepat waktu. Tandanya kita memelihara kesehatan badan atau diri kita sendiri. Dan yang kedua itu bagaimana mengamalkannya, yaitu kelestarian lingkungan. Contohnya apa tadi kerja bunda sayang? Yang digambarnya apa? Menyiram bunga. Iya, menyiram bunga. Petandanya itu menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dia butuh minum juga. Dia butuh sehat juga, segar. Jadi kita harus pandai untuk menjaganya. Dan yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Kira-kira apa itu yang perbuatan yang tidak baik, anak ibu? Ayo, ada yang tahu perbuatan Buang yang tidak sampah baik? sembarangan, Bu. Bagus, Erik, pintar. Itu buang sampah sembarangan, apa penyebabnya di gambar kedua, Pak Erik? Ayo. Nggak ada tong sampah, Bu. Banjir. Iya, bagus. Akan terjadinya banjir kalau kita membuang sampah sembarangan. Nah, jadi harus kita menjaga itu kebersihan agar sampah-sampah tidak menumpuk, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, itu cara mengamalkannya menjaga hati dari sifat iri. Ayo, bagaimana itu cara agar kita menjaga hati dari sifat iri? Ayo, kira-kira apa contohnya, sayang ibu? Apa? Di dalam kelas kamu bagaimana? Contohnya menjauhi agar kita itu jauh dari sifat iri. Ayo, ada yang tahu contohnya? Fit? Alkoma? Kalau ada yang makan, diem aja. Nggak boleh minta. Nggak mau berbagi ya? Itu tidak boleh. Erik, besok kalau bawa bekal dari rumah, ayo berbagi sedikit sama kawannya.
Iya, Banyak. Erik. Ah, Aku- kalau Erik. Indah Iya, Bu. apa itu membawa bekal hari ini, Nak? Indah? Hari ini bawa bekal? Nggak bawa, Bu. Oh, nggak bawa. Jadi nanti makan di kantin nanti makannya. Ya, kalau yang bawa bekal Kalau punya uang. petandanya bunda-bunda kita menjaga pola makan kita. Jangan malu bawa bekal, tapi harus bisa saling berbagi dengan teman lainnya. Kalau dengki, bagaimana itu Erik contohnya kalau dengki? Ayo, Itu, Bu. Bu apa? Yanti tidak bagi-bagi dong, Bu. Katanya Iya. nggak dikasih. Iya, dengki. Ayo, kalau kurang berbagi itu termasuk dengki juga. Kalau sombong, ayo Alkomah, bagaimana itu kita menjauhi sifat sombong itu? Ayo. Sombong. Jangan milih-milih kawan, Bu. Bagus, boleh. pintar. Dalam satu kelas kita itu ada berbeda-beda suku, ada yang dari Medan atau dari Jawa. Itu kan mereka itu punya karakter sendiri. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan mereka. Kita itu sama, saling bersama-sama dan tak boleh sombong. Dan tak boleh kita itu menjadi istilahnya besar di depan orang lain karena kita sekolah misalnya di lingkungan kita itu kita tidak boleh membesar-besarkan diri, harus sama dengan temannya. Iya, Ida pernah berbuat sombong ya? Nah, bagaimana dah? Anak ibu? Fitra, Bu. Sering kayak gitu sama aku, Bu. Enggak boleh itu besok ya, Nak. Jadi kalau kita itu bergaul tidak boleh sombong ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, masuk kita ke materi yang kedua, sifat Allah atau Asmaul Husna yang kedua, Al-Wali. Sebelum masuk ke sifat Al-Wali ini, ibu harapkan anak-anak ibu paham akan dari sifat Al-Asmaul Husna yang Al-Hafiz tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menerapkan bagaimana karakter kamu itu menjadi orang yang lebih baik. Nah, masuk kita ke Asmaul Husna Al-Wali. Al-Wali apa artinya? Ayo perhatikan monitor kita sayang. Apa arti Al-Wali? Sahrial? Melindungi, Bu. Maha melindungi. Bagus. Kira-kira siapa yang melindungi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi manusia, hewan, tumbuhan. Itu ada gambarnya. Ayo, ada yang tahu itu gambarnya apa? Gajah, Bu. Gajah, bagus. Gambar apa lagi, Erik? Kancil, Bu. Oh iya, kancil ya, Hida. Kemudian ada Gunung, Bu, gunung. Iya, ada gunung dan adanya Ada pohon. dan adanya air yang mengalir di sungai. Semua itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ciptaan Allah. Nah, anak-anak ibu, kita di sini harus memahami sifat-sifat Allah yang Al-Wali, yaitu melindungi segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan memberi kamu tugas. Nah, bagaimana ini tugasnya? Tugas kita itu akan ibu bagikan kelompoknya. Sebelum masuk ke kelompok tugas kita, ibu ingatkan kembali, kamu akan paham itu Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali. Jadi, anak-anak ibu, masuk kita kepada tugas. Tugas ini akan ibu bagikan kelompoknya ada 2, ya. Ada 2 kelompok yang akan ibu bagikan. Itu ketuanya kelompok 1 itu Erik, ada Hida, ada Indah, ada Alkomah. Tulis nama kelompoknya ya Erik.
Dan Ya, Bu. kelompok kedua, musanib ya. Musanib, ada Fitri, Mas Nida, Hardi, ada Sahrial. Itu catat ya musanib nama kelompoknya. Iya. Ya, Bu. Kelompok Erik, Ibu bagi itu tentang mewarna kaligrafi Al-Hafiz. Kelompok Musanif akan Ibu kasih tugas mewarna, yaitu Al-Wali. Al-Wali. Ibu tunjukkan kriteria apa saja yang akan dinilai. Dari nanti anak-anak Ibu yang mewarna kaligrafinya, nilai itu diambil dari ketetapan kaidah penulisan warnanya. Dah ingat ketua kelompok, ayo ingatkan teman-temannya. Yaitu yang pertama ketetapan kaidah penulisan warna. Yang kedua yang dinilai keindahan atau kebersihan, kerapian penulisan warnanya. Jadi bobot nilai dari ketetapan kaedah yang pertama itu nilainya Ibu kasih 60 nantinya. Dan untuk ketetapan kaedah penulisan warna, nilainya itu 60. Kalau kebersihan, keindahan, kerapian, itu nilainya nanti bobotnya 40. Jadi, kenapa Ibu bikin tugas kelompok? Di sini akan Ibu mengamati bagaimana kerja tugas kelompok kamu. Yang satunya nanti ke kelompok Erik dengan kelompok Musanib, nanti akan berbincang, kita kasih ini warnanya. Jadi berembuklah kalian untuk memilih warna yang terbagus dan terapi nantinya. Karena Ibu sudah masuk ke sesi penilaian. Jadi anak-anak Ibu kelas 2 ini itu sudah biasa dari kelas 1 Ibu kasih tugas kaligrafi mewarna. Nanti setelah kita bertugaskan selesai tugas kelompok, nanti baru masuk ke tugas mandiri, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas yang berikutnya yang akan Ibu berikan di minggu berikutnya setelah penghabisan materi. Jadi anak-anak Ibu sudah siap per kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, ayo. Nah, jadi anak-anak Ibu, Aku silakan permisi dulu ya, Bu. mengerjakan. Iya, silahkan mengerjakan tugas kelompoknya. Sebelum mengerjakan tugas, ada yang mau ditanyakan? Ayo, Waktunya anak berapa, Ibu. Bu? Iya, Waktunya berapa, Bu? Ibu Waktunya. kasih tugas kelompok, kira-kira kita butuh waktu 15 menit, cukup? Cukup, Bu. Iya, silahkan per kelompok masing-masing. Nah, ingat ya, apa saja yang akan Ibu nilai, itu diingat. Silahkan bekerja dan saling meremukan apa yang akan kamu warnai. Nah, silahkan. Sudah siap anak-anak Ibu? Kelompok A sudah, Bu. Iya. Kelompok B Kelompok A ada 2 sudah? orang lagi, Bu. Wah, bagus kelompok A-nya ya. Ya, kelompok B ini bagaimana? Musanib, ketuanya. Warnanya dipinjam, Bu. Oh iya, besok ya nak. Iya, Bu. Kalau ke sekolah tentunya kita perlengkapan kita itu harus disediakan. Kasih tahu Iya, Bu. kan ya sayang. Iya. Sudah? Bu. Sudah, Ayo. Bu. Iya, bagus. Sudah bagus semua nih anak Ibu. Nanti akan Ibu nilai hasil dari kaligrafi yang sudah kamu kerjakan. Dan untuk materi kita hari ini, karena kamu sudah mewarna per kelompoknya, di sini sudah terlihat itu bagaimana cara kerja kelompok kamu dengan teman kamu. Ada yang tidak mau mengerjakan. Hida nih bagaimana ini? Ya, Hida, kok enggak itu sering dengan kawannya? Ini enggak diperingatkan sama ketuanya Pak Erik ini kayaknya ya. Besok jangan jahil tuh, Bu. Dia asik makan, Bu. Semangat belajarnya ya. Iya, dia bawa jajan sendiri tuh, Bu. Nggak Iya. mau bagi-bagi. Nah, nanti kalau ada yang bawa jajan dari rumah, jangan lupa untuk saling berbagi sesuai dengan dengan
meneladan Asmaul Husna kita, saling berbagi. Nah, Allah itu bagaimana itu cara kita memahami Al-Hafiz tadi? Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu jelaskan sedikit kembali itu bagaimana kita memelihara hati, memelihara lisan, itu harus selalu kita kontrol pada diri kita masing-masing. Nah, semangat semua. Ayo, Semangat, pada Bu. diam semua ini Semangat. anak-anak. Nih kayaknya sudah mau masuk jam istirahat ya, mau makan siang ya. Jadi ya Iya, anak-anak Bu. Ibu, Ibu ingatkan kembali, harus belajar di rumah, ya. Harus belajar bersama siapa kalau di rumah belajarnya? Sama Mama, Bu. Kita belajar bersama bunda, ayah, dan bunda atau saudara kita. Atau yang punya abang. Ya, belajar bersama saudara kita di rumah. Jangan lupa Ibu kasih itu sebagai motivasi kamu agar kamu di rumah itu rajinnya sholat sebelum bangun pagi kamu itu sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh. Kemudian diingatkan sama ayah bundanya untuk mengaji, membaca Al-Quran, itu tidak boleh kita tinggalkan ya anak-anak Ibu semua. Pergi sekolahnya tidak boleh terlambat. Jadi untuk hari ini belajar kita sudah sampai di sini saja. Jadi harapan Ibu agar di rumah itu rajin membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita tutup, ayo Ketua Kelas Sahrial, kita baca doa penutup dulu. Doa setelah belajar. Ayo Sahrial. Eri aja, Bu. Tadi sudah Ibu pilih anak Ibu paling cepat hadir untuk pemandu doanya. Ayo. Boleh. Kalau Erik mau baca doanya boleh. Ayo Erik, baca doa setelah belajarnya. Sudah, Bu. Oke, silahkan teman-teman dirapikan bukunya. Kita berdoa ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah belajar. Setelah belajar ya. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan dapat kita manfaatkan dalam keseharian kita. Nah, Ibu tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.